Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suroto alias Taufan ya. Dalam khusus kali ini ada pergantian pemain. Ini materi dari Pak Suroto akan saya sampaikan. Oke, semoga kalian bisa menerimanya dengan baik dan juga tidak lupa kami selalu mendoakan kalian agar selalu sehat walafiat, terbebas dari penyakit apapun, tidak hanya COVID. Percuma kalian gak kena COVID tapi kalian kena yang lain kan gak asik ya. Yang penting sehat adalah suatu rezeki yang bagus. Kali ini kita belajar seni budaya kelas 7 semester 2 tentang ini penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Tekstil adalah bahan serat yang diproses menjadi benang dan kain. Jadi dalam tekstil kalian selalu menggunakan benda-benda yang berkaitan dengan tekstil, baju, taplak, dan berbagai bahan yang kaitannya dengan kain. Nah, itu pengertiannya secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu ornare atau hiasan atau menghias, atau juga biasa disebut dengan ornamen. Kalian juga selalu menggunakan bahan-bahan yang berhubungan dengan ragam hias, karena kalau tidak ada ragam hiasnya maka akan terlihat polos dan kurang menarik. Selanjutnya, maka ini tujuannya ya, ragam hias pada bahan tekstil bertujuan untuk memperindah karya seni dan menambah nilai jual. Jadi dalam suatu baju yang polos atau kain yang polos, kita perlu membubuhkan suatu karya seni atau motif-motif seni yang kita namakan ragam hias, khususnya seperti pada yang kita bahas sekarang. Selanjutnya, contoh ragam hias bahan tekstil di Indonesia beserta pembuatannya. Yang pertama adalah kain batik seperti yang Pak Guru pakai ini. Batik dilukis, kain yang dilukis dengan menggunakan canting atau cairan lilin. Teknik membatik adalah teknik kuno yang digunakan sejak ribuan tahun yang lalu di Timur Tengah, Asia Tengah, dan India. Mungkin sekarang tidak hanya kalau ribuan tahun lalu di situ, tapi sekarang sudah menyebar luas ke segala penjuru dunia. Batik juga tidak hanya menggunakan canting ya dibuatnya, tapi bisa juga menggunakan cap. Selanjutnya, pada abad ke-6 batik dibawa masuk ke Indonesia oleh pedagang India. Jadi pedagang India datang ke Indonesia membawa batik, dan pada saat itu mulailah menyebar si batik tersebut, khususnya di Pulau Jawa. Di Indonesia juga ada dua jenis batik. Yang pertama batik klasik dan batik pesisir. Selanjutnya, batik klasik atau batik keraton merupakan batik yang menggunakan motif-motif batik tradisional dari dalam keraton. Warnanya terbatas pada coklat soga dan biru nila atas latar putih dan putih gading. Kalau kalian menemui ciri yang seperti itu, mungkin batiknya berdasarkan ciri tersebut termasuk kepada batik klasik. Selanjutnya, contohnya, nah ini nih, kalian pasti sering ya kalau nenek kalian sedang duduk menggunakan kain batik, kalian pasti sering melihat motif seperti ini. Ini motif batik keratin yang sering ada di Solo atau Yogyakarta. Ini ya, kayak gini nih. Diingat-ingat, diamati, oh warnanya seperti ini, motifnya seperti ini, begitu. Selanjutnya, batik pesisir. Batik pesisir apa tuh? Batik pesisir berkembang di luar keraton, khususnya daerah pesisir utara Jawa. Batik ini lebih beragam dan tidak terbatas oleh aturan dan warna. Cirinya ada seperti gabungan budaya Indonesia, pesisir, bagian pesisir, Tiongkok dan Belanda. Jadi bersatu padu, gabungannya itu yang motifnya tidak seperti yang tadi, tetapi lebih ke gambar-gambar burung, naga, kereta kuda, kapal, atau juga bisa kupu-kupu. Nah, ini asal usulnya dari batik ini. Tergolongnya ke dalam batik ini, yaitu batik pesisir. Selanjutnya, nah ini contohnya ya. Ada
di dalam sebuah batik ada sebuah motif naga. Kalau tadi ada jenis-jenisnya, ada kupu-kupu lah. Nah ini salah satunya jenis yang ada naganya. Nah, kalau yang di rumah yang ada badaknya. Alat-alatnya sekarang: kain mori, canting, gawangan, lilin, panci dan kompor kecil, dan juga larutan pewarna. Kain mori itu bisa terbuat dari sutra dan katun. Ada canting, ada gawangan, ada lilin yang dicairkan, lilin khusus ya, bukan lilin yang seperti kamu punya di rumah itu buat mati listrik. Ada panci, kompor kecil untuk memanaskan. Kalau sudah panas kita ciduk menggunakan canting. Yang di canting itu ada nanti melalui sebuah kayak pulpen ya, untuk menulisnya itu nanti dengan proses tertentu, lalu si pembatik mulai menuliskan batiknya di kain mori, begitu. Ini kain mori ya, kain yang digunakan untuk membatik. Lalu selanjutnya canting, tadi sudah dijelaskan canting. Ada 3 bagian, canting itu ada 3 bagian. Yang pertama terbuat dari bambu, terdapat mangkuk sebagai tempat lilin malam, serta ujungnya berlubang sebagai ujung pena tempar. Nah, ujung pena disebutnya juga pena untuk menulis. Selanjutnya, gawangan dan lilin malam. Gawangan adalah tempat untuk menyampirkan kain yang dipakai untuk membuat batik. Sebelum digunakan, dicairkan terlebih dahulu dengan dipanaskan di atas kompor. Lilin malam dalam proses pembuatan batik berfungsi menahan warna agar tidak masuk ke serat kain. Jadi agar tidak blobor pada saat pencucian atau penulisan itu, nanti dikasih lilin malam gunanya untuk memisahkan warnanya itu. Panci, kompor, dan larutan pewarna. Panci, kompor, larutan pewarna. Panci, kompor kalian sudah punya di rumah. Larutan pewarna itu yang dipakai berbeda-beda ya. Jadi kalian bisa request pewarnanya mau yang kualitas baik apa yang biasa aja. Tahapan-tahapannya untuk membuat batik. Ini langkah pertama membuat desainnya dulu, lalu yang kedua menggunakan pensil tadi ya, membuat desain menggunakan pensil. Selanjutnya melukis dengan lilin malam menggunakan canting dengan mengikuti pola-pola yang kalian sudah buat dari pensil tadi, sudah dibuat, digambar, tinggal dalam bahasa Inggrisnya itu dikandeli menggunakan canting tadi. Tahap selanjutnya menutup dengan lilin malam pada bagian-bagian akan tetap berwarna putih, canting pada bagian halus atau untuk bagian berukuran besar. Jadi ditutup tadi ya. Selanjutnya proses pewarnaan pada bagian ini ditutup oleh lilin dengan mencelupkan pada kain warna. Jadi tadi sudah dibuat lalu celupkan pada kain warna. Setelah dicelup dikeringkan. Setelah kering kembali kita lakukan proses pembatikan dengan melukis dengan lilin malam menggunakan canting ya. Selanjutnya proses pencelupan warna yang kedua. Yang terakhir yang ke-8, menghilangkan lilin malam dari kain dengan cara meletakkan kain dengan air panas di atas tungku. Menghilangkan lilin, jadi ketika ini yang sudah ditempel di kain tersebut kita panaskan, nanti supaya dipakai tidak berlilin-lilin ya, maka harus dipanaskan supaya nanti murni kain lagi, lilinnya terpisah gitu. Setelah bersih dari lilin dan kering, kembali proses pembatikan dengan penutupan lilin menggunakan alat canting untuk menahan warna pertama dan kedua. Misalkan batiknya kalian ingin beda warna, maka lakukanlah proses ini. Kalau ingin satu warna ya sudah selesai tadi prosesnya, tapi ini kan berwarna-warna. Langsung saja proses terakhir mencuci kain batik, mengeringkan dengan menjemurnya sebelum digunakan dan dipakai. Kain tenun. Ini untuk kain tenun kita tidak bahas sekarang. Besok lagi kita bahas tentang kain tenun ini, oke? Ya itu saja dari saya yang menggantikan Pak Suroto pada
pagi hari ini. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian dan sebagai acuan kalian dalam belajar. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video dan channel TV SMP Bonorowo supaya channel ini dan sekolah kalian juga semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.